Bapak sekalian, saya akan membacakan materi keynote speech disebutkan di sini yang ditulis oleh atau disiapkan oleh teman-teman untuk mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam menyiapkan acara ini. Namun demikian nanti saya juga akan tambahi hal-hal ataupun isu-isu strategis yang belum cakup dalam speech ini, namun harus kita lakukan karena ada perubahan, barangkali ada perubahan strategis dari arah pemerintah yang sekarang dibanding sebelumnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan ridhonya sehingga kita sekalian pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2014 dengan tema Teknologi Informasi Komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, informasi merupakan hal yang penting bagi masyarakat karena menjadi dasar bagi tercapainya kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Adalah tugas dan kewajiban kita bersama, baik pemerintah di tingkat pusat maupun yang di daerah, untuk seluruh pihak yang terkait untuk mewujudkannya. Kita harus bahu-membahu mewujudkan cita-cita yang mulia sebagaimana diamankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Untuk itulah Kabinet Kerja saat ini berusaha keras untuk mewujudkannya. Kita yang telah ditakdirkan Tuhan bekerja di bidang komunikasi dan informatika, marilah berkomitmen untuk memberikan sumbangsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia melalui Kominfo. Bidang Kominfo harus hadir di tengah masyarakat di seluruh tanah air, sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa pemerintah dimanapun harus hadir. Ini dapat kami maknai bahwa Kominfo harus hadir dimanapun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini pengejawantahan ini yang betul-betul harus kita resapi. Hadir itu apa? Hadir itu adalah contohnya misalkan ada isu di masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan seluler, pelayanan internet, pelayanan apa-apa, kita harus cepat tanggap. Kalau bisa, kita harus antisipasi karena sebetulnya kita yang membuat regulasi. Kita yang tahu teknologi. Kita harus antisipasi kemudian memitigasi kemungkinan risiko ataupun isu-isu yang terjadi di masyarakat. Hadirin yang kami hormati, dengan perkembangan TIK yang sangat cepat dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang dinamis, kita harus mampu menganalisis masalah dan tantangan yang dihadapi guna merumuskan program pembangunan yang tepat untuk optimalisasi peran TIK di tanah air. Seperti yang tengah kita lakukan, yaitu pembangunan infrastruktur backbone telecommunication system sampai dengan pembangunan sektor tersiernya. Pada sektor primer, ada pembangunan palaparing dan fiber optik diperkuat oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang RPI, Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019. Selanjutnya harus segera dirasakan pembangunan jaringan komunikasi data super backbone pada sektor sekunder dan tersier. Ada hubungan yang saling terjalin terkemas dalam program USO ataupun KPU. Tidak hanya itu, kita pun wajib berperan dalam membangun daerah terpencil dan kawasan perbatasan dengan menambah jumlah pemancar radio atau TV dan jumlah BTS seluler. Kita lakukan koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan tentang isu pemancar siaran dan perundingan batas daya pancar antar negara di kawasan perbatasan. Nah, ingin saya adres khusus yang ini. Karena ini sebetulnya akan saya tambahkan khusus mengenai rencana pita lebar Indonesia. Saya coba baca rundown acara satu hari ini, ya, pembahasannya. Saya berharap ada kelompok yang membahas bagaimana implementasi dari rencana pita lebar yang sudah menjadi Perpres. Ya. Saya berkesempatan bicara dengan Presiden berdua, bicara tentang e-government, e-commerce dan lain sebagainya. Tapi saya sampaikan, Pak, ini tidak mungkin jalan kalau infrastruktur penunjangnya, pipanya tidak ada. Nah,
Terus bagaimana? Kita sebetulnya sudah mempunyai namanya Broadband Plan Indonesia, ya, tahun 2000 sampai 2015. Saya katakan alhamdulillah setidaknya salah satu program kerja yang sebetulnya harus disiapkan oleh Menteri Kominfo ini sudah ada, tinggal bagaimana sekarang mengeksekusinya. Kita butuh jadwalnya sudah detail kalau menurut saya ya. Tapi itu adalah rencana. Biasanya yang menjadi isu di kita adalah eksekusi. Rencana tinggal rencana, dokumen tinggal dokumen, disimpan di rak sesuatu yang bagus, diseminarkan dan lain sebagainya. Nah, saya mengajak teman-teman fokus bagaimana implementasi itu. Sederhana, ya. Dibutuhkan 274 triliun kurang lebih. Dari mana 274 triliun? Apakah APBN? Apakah dari mana? Saya sudah mengambil inisiatif bicara dengan penyelenggara telekomunikasi. Saya tawarkan, yuk mau ambil berapa? Yuk mau ambil berapa? Ya, presentasikan, nanti kita sama-sama dengan penyelenggara telekomunikasi, komitmen Anda berapa? Dan saya minta mereka masukkan di corporate plan mereka. Sehingga menjadi komitmen mereka kepada pemegang sahamnya juga. Kebanyakan mereka pemegang perusahaan publik. Jadi mereka pun tidak akan main-main untuk memasukkan ke dalam corporate plan-nya. Sisanya baru kita cari. Apakah nanti dari APBN, murni, apakah dari USO, atau dari mana-mana. Sehingga kita punya dokumen yang bisa dieksekusi, itu executable. Bukan hanya, wah ini sesuatu yang indah, kita mau 2019, penetrasinya menjadi seperti dituliskan di dalam dokumen tersebut. Kita harus, dan saya akan ikuti, dan saya akan terus panggil yang namanya penyelenggara jaringan. Komitmennya sampai sejauh mana? Ya syukur-syukur kalau bisa mereka. Nah, mereka pasti minta insentif. Karena yang sudah bicara ke saya, Pak, kita ambil lebih dari setengahnya, tapi saya minta insentif. Insentifnya apa? Saya minta frekuensi. Ya. Terus kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau misalkan sizable, artinya mayoritas diambil oleh mereka, kita harus berani mengatakan, oke, ini affirmative action dari pemerintah, karena ini harus jalan, kita berikan frekuensi. Memang dalam PP ya, bahwa pemberian frekuensi itu, karena ini limited natural resources, ada mekanisme tertentu, seleksi kalau nggak salah Pak ya. Pak Iwan mana? Ya, seleksi Pak ya. Oke, kalau ini untuk kepentingan pemerintah atau negara, masa depan negara, kita harus sebutkan, kita ubah PP-nya, atau kita kecualikan untuk penyelenggara jaringan selama mereka komitmen jelas dituangkan dalam corporate plan, dipublish semua, kita pengecualian kepada ini tidak perlu melalui seleksi misalkan. Kita lakukan evaluasi. Ini salah satu cara yang tadi pengejawantahan pemerintah itu, negara itu harus hadir. Pembangunan sektor TIK tidak dapat dipungkiri harus disertai dengan kesiapan sosial budaya masyarakat. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk mewujudkan bahwa pembangunan TIK memberi nilai tambah yang besar bagi masyarakat, bukan sebaliknya, sehingga kita tidak sekedar menjadi pasar yang potensial. Pada sisi lain, kemajuan pembangunan TIK perlu diimbangi oleh peningkatan peran pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. Hal ini perlu disampaikan, seringkali program pemerintah beserta hasil yang telah dicapai tidak diketahui atau tidak sampai kepada seluruh masyarakat di pelosok tanah air. Ya. Dalam menyikapi hal ini perlu strategi komunikasi yang tepat. Salah satu strategi tersebut adalah bagaimana merajut kembali komunikasi antara pusat daerah. Untuk itu, salah satu bentuk program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka merajut kembali komunikasi tersebut adalah dengan bantuan media center untuk provinsi, kabupaten, atau kota, apakah itu juga mobil siaran keliling dan program lainnya di daerah. Program-program tersebut diharapkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, berkomunikasi, dan mendapatkan layanan dengan menggunakan sarana TIK. Layanan terpadu satu pintu saat ini telah dilakukan untuk memenuhi komitmen informasi masyarakat melalui PPID. Nah, ini layanan terpadu tapi dalam konteks informasi. Nah, saya juga ingin angkat, ya, tadi broadband plan sudah. Kemudian saya berharap kepada Kominfo, jajaran Kominfo, khususnya kementerian, dan mudah-mudahan juga kepada dinas-dinas yang lain ya. Bagaimana kita harus melayani. Memang rezim peraturan khususnya Undang-Undang 36 tahun 99 itu boleh saya katakan rezimnya izin aja. Yang diurus mohon maaf izin aja gitu. Nah sekarang kita harus rubah, ya. Walaupun undang-undang belum dirubah, kita harus berani melakukan perubahan. Toh ada undang-undang, ada PP, selama sejalan dengan undang-undang maupun PP. Setelah itu kan ada peraturan menteri dan sebagainya, kita rubah. Contohnya pelayanan kepada siapa? Dua, pelayanan kepada pelanggan akhir. Bagaimana kita melayani pelanggan akhir?
Contoh sekarang, mohon maaf teman-teman penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa, ya, kita pernah tidak impose suatu policy bagaimana melindungi, memproteksi kepentingan pelanggan akhir. Contoh roaming internasional pernah menjadi isu. Ya, bagaimana kita buat peraturan yang bagaimana memproteksi kepentingan pelanggan. Terus pelanggan Kominfo ada dua dalam konteks penyelenggaraan ini. Satu pelanggan akhir, kedua adalah si license holder. Penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa. Kita mempunyai kewajiban moral sebetulnya pada saat memberikan izin apapun, ya, agar apa? Si pemegang izin itu bisa hidup, bisnisnya jalan, ekosistemnya kita harus bantu jaga hingga bisnis sustainable. Kalau bisnisnya sustainable, si penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa atau apapun akan memberikan kontribusi banyak kepada pemerintah dalam bentuk PNBP maupun pajak, ya, lapangan pekerjaan, dan banyak lagi. Prosedur monitoring saya minta review. Ya. Dulu ada namanya cuma satu di Jenposel urusan telekomunikasi, sekarang ada dua, ada SDPPI dan ada PPI. Memang harus besar, harus menjadi dua dirjen, tetapi pelayanan kepada si license holder saya minta di review sehingga menjadi satu pintu. Dimulai cari yang mana? Yang besar. Yang besar yang mana? Yang signifikan, prosignifikan. Caranya apa? Kalau kita susah nyarinya, kita tanya. Di sini ada penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa. Menurut teman-teman, mana yang bikin pusing penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa kalau minta izin atau minta apapun gitu, berproses dengan itu. Minta, kita buat prioritas yang mana? Dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 100 hari, kita rubah. Nah itu untuk internal kita. Jadi tadi nomor 1 broadband plan, kedua adalah bagaimana kita meningkatkan bisnis proses di Kominfo. Ya. Pelayanan terpadu satu pintu ini kami harap dapat mendorong sektor lain untuk melakukan hal serupa dengan dukungan pembangunan broadband nasional. Melalui saran ini, akses layanan masyarakat akan lebih luas dan menyentuh seluruh sektor seperti kemaritiman, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Nah, kita melayani satu pintu terpadu kepada penyelenggara jaringan. Kita harus melayani kepada pelanggan akhir bagaimana memproteksi. Saya harap dalam waktu 100 ini, hari ini bukan MOU dari tanda tangan. Harus keluar peraturan bagaimana bersama dengan OJK bagaimana kita melindungi kepentingan pelanggan seluler ini spesifik khusus. Bagaimana kalau dia menerima penawaran kartu kredit tanpa agunan. Kita harus jelas, spesifik. Ya. Karena dengan begini itu baru satu kasus. Kita cari lagi yang lain terus, dan kita harus berani mengantisipasi, bukan merespon atas isu yang ada terjadi di pasar. Ya. Perlu kami sampaikan terkait perkembangan situasi terakhir tentang pengalihan subsidi BBM. Anggaran subsidi BBM 700 triliun lebih, 714 triliun berapa? 724 triliun 5 tahun terakhir. Anggaran kesehatan sebetulnya bagi ibu bapak-bapak yang di ruangan ini juga gitu. Tahu berapa? Cuma 200 triliun. Anggaran infrastruktur hanya 500 triliun lebih. Hampir setengah triliun setiap hari 5 tahun terakhir uang dibakar. Memang ada masyarakat, ya, ada masyarakat yang terkena dampak dari BBM ini, terutama masyarakat yang bawah. Dan tidak adilnya, sebetulnya BBM ini dikonsumsi 70% oleh menengah atas. Kemudian dari mana pengalihan subsidi ini dari produktif ke konsumtif? Dari konsumtif ke produktif untuk pembangunan infrastruktur macam-macam. Ini yang akan saya share kepada teman-teman. Ya. Juga social safety net. Tadi masyarakat yang 30% ke bawah itu social safety netnya jaring pengamannya dijalankan. Ada KIP, KIS, KKS, ya. Ini 3. Bedanya apa dengan jaring pengaman sosial yang dilakukan sebelumnya? Ada 2. Yang pertama coverage. Coverage apa? Jumlah resipiennya, jumlah penerimanya ditambah. Tambahan kurang lebih 1 juta ya Pak ya. Nah, siapa mereka? Antara lain yang unregistered citizen, yang selama ini termarginalkan, yang selama ini punya KTP tapi juga betul-betul termarginalkan. Siapa mereka? Antara lain penyandang cacat itu apa namanya? Difabel. Kemudian psikotropika yang terkena masalah narkotika yang dalam proses rehab misalkan.
Itu tadinya tidak tercakup dalam program yang ada sekarang. Terus yang lainnya ada lagi yang apa namanya? Oh ya, tim Piatu 1. Mohon maaf, di sini Ibu dan Bapak-bapak ada PSK juga yang di cover gitu ya. Karena itu adalah masyarakat bangsa Indonesia yang juga harus kita perhatikan. Jadi coverage-nya ditambah. Terus kedua yang membedakan adalah kita mulai memanfaatkan teknologi. Teknologinya sebetulnya ada di jajaran Kominfo. Teknologi apa? E-wallet. Menggunakan SIM card dari operator, bekerja sama dengan bank, uangnya disimpan di bank. Sehingga ini lebih memastikan si penerima itu ya betul si penerima. Kita mengurangi ya, tingkat kalaupun ada yang kadang-kadang mungkin zaman dulu ada yang lupa di kecamatan, ada yang lupa di kelurahan, keterinsut dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa dipastikan karena masing-masing satu SIM card, satu orang dan orang yang tujuannya jelas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan harapan tentunya agar kita dalam ini konteks pemerintah, pusat maupun daerah dan juga seluruh pihak terkait dapat berjalan bersinergi dan menyamakan persepsi mengenai berbagai hal dalam rakornas ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dijadikan sarana menjaring aspirasi dan koordinasi sehingga mampu memberikan kontribusi positif yang nantinya akan tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2015-2019. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi dan melimpah rahmatnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita selama pelaksanaan rakornas ini dan jadi barokah bagi kita semua. Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kominfo tahun 2014 dengan ini kami nyatakan resmi dibuka.